Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sesudah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, tidak lupa mudah-mudahan salawat salam dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama Pak Agus juga Agardi mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semuanya pada kesempatan ini. Sebagaimana telah disampaikan di dalam WA Group bahwa kali ini kita mengadakan silaturahmi setelah setahun ya kurang lebih kita dipisahkan oleh COVID-19, oleh protokol kesehatan dan tidak ada izin dari Ibu Haji. Nah saat ini insya Allah karena yang ujian juga kemarin tatap muka diizinkan oleh Pak Lurah dengan catatan jaga jarak dan pakai masker gitu. Alhamdulillah berjalan kemarin. Kemudian pertama kita melepas kangen. Ya jelas dong, bukan hanya ke Najwa saja, semua juga pasti kangen seperti kalian juga ya. Pak Agus sengaja mengadakan pertemuan seperti ini dengan Agardi. Pertama kita melepas kangen ya, silaturahmi. Kedua juga kita akan menghadapi bulan suci Ramadan yang insya Allah kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan kalau tidak Selasa Rabu ya. Kalau Selasa berarti tanggal 13, kalau Rabu tanggal 14, jatuh tanggal 1 Ramadan itu ya. Yang jelas kita tunggu hari Senin pada Isya. Hari Senin pada Isya atau jam tanggal 12 Departemen Agama Depak akan mengeluarkan hasil sidang isbat dan kita akan mengikutinya. Kalau kata Dewan Isbat terlihat hilal berarti Selasa, kalau tidak berarti digenapkan bulan Sa'ban 30 hari, berarti tanggal 1 jatuh hari Rabu. Yang pertama. Kedua, tentu saja sebagaimana Rasulullah SAW ketika Rasulullah akan masuk ke bulan suci Ramadan suka mengumpulkan para sahabatnya ya untuk membuka-buka kembali bab saum atau mengingatkan umat, kemudian syiar ya agar kita semangat untuk menghadapinya. Kumaha semangat menghadapi bulan suci Ramadan ya, senang karena bulan suci Ramadan itu disebutnya oleh Rasulullah Sayyidus Suhur. Sayyidus Suhur itu artinya tuannya segala bulan. Jadi nomor one-nya itu bulan suci Ramadan. Kenapa disebut Sayyidus Suhur? Karena di dalamnya terdapat keutamaan, keistimewaan atau fadilah-fadilah. Di antaranya disebut bulan suci Ramadan itu Syahrul Sobru, Syahrul Mubarakun, Syahrul Magfirah, bulan ada ampunan, bulan ada ridho Allah, bulan ada segala macam kebaikan, ada bursa kebaikan. Nah, seandainya Allah tidak menjadikan bulan suci Ramadan itu sebagai bulan pencucian kita, manusia barangkali terlalu banyak dosa ya, 11 bulan itu. Apa yang harus dilakukan ketika kita menghadapi bulan suci Ramadan? Ya semangat, jaga kesehatan, jangan sampai sakit ya. Persiapkan niat. Biasanya melaksanakan saum sunnah dari awal Sa'ban itu Senin Kemis Yaumul Bid 13, 14, 15. Hanya nanti jatuh hari Senin itu ya menjelang 1 atau 2 hari sebelum bulan suci Ramadan. Pak Agus menemukan hadis kata Rasulullah, la tuqaddimu sauma fi yaumun wa yaumaini. Jangan kalian saum 1 hari atau 2 hari sebelum bulan suci Ramadan. Jadi sebaiknya hari Senin tidak usah saum sunnah gitu. Lebih baik karena kata Rasulullah jangan kalian mendahului saum sebelum bulan suci Ramadan 1 atau 2 hari. Itu dalilnya jelas ya, Al-Baqarah ayat
183 sampai 185 ya. Sengaja Paus tidak terjemahkan biar tidak memakan tempat, dia kan pasti sudah punya terjemah. Lalu kaidah atau definisi saum. Menurut Imam Syafi'i, al-imsaku maksusun fi zamani maksusun an syai'in maksusin bisaro'aito maksusotin. Menahan dan menghususkan dari sesuatu yang dikhususkan pada waktu yang dikhususkan dengan syarat-syarat yang dikhususkan. Artinya khas itu bulan suci Ramadan itu. Di bawah kata Ar-Raghib, as-saumu fil aslil imsaku anil fi'li. Saum pada pokoknya menahan diri dari pekerjaan, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang tidak boleh dilakukan. Dan menurut syar'i, menurut agama nih, definisi agama, al-imsaku mukallifi biniyati antanawulil matomi wal masrobi wal istimna minal fajri ila maghrib. Jadi saum itu menahan mukallaf. Mukallaf itu kalian mukallaf kan? Sudah usia 12 tahun ke atas mukallaf. Ya, orang yang sudah waras akalnya udah balik gitu ya. Sebut mukallaf. Menahan yang dibebani tuntutan, baik tuntutan mewujudkan amal. Fathul Bari. Ada yang lebih jelas. Yang gini aja definisi saum. As-saumu, saum itu al-imsaku anil akli wasurbi wal gosayani nisa'i minal fajri al maghribi. Udah segitu. Artinya saum itu menahan, al-imsak itu menahan. Menahan apa? Al-imsaku anil akli, makan akli teh. Wasurbi minum, wa gosayani nisa bercampur dengan perempuan. Ya, tanda kutip ya. Suami istri. Minal fajri dari fajar ilal maghrib, dari mulai fajar sampai maghrib. Startingnya itu setelah azan maghrib. Berarti dianjurkan sahur itu kalau setengah kan adzan itu 4:30 lebih ya, lebih 10 lah, lebih 7. Berarti jam 4 itu harus sudah beres makan. Jangan terlalu malam, jam 2 geus dahar. Oh itu bener bisa namanya itu keburu-buru lapar gitu nya. Sahur aja engke teh panjang teuing waktuna. Jadi dianjurkan sekitar kurang lebih ngaji 50 ayat yang pendek lah Rasul mah. Ya itu jam 4 lah, jam 4. Mulai setengah 4, jam 4 udah beres makan. Dan seterusnya. Menahan makan, minum, dan ucapan-ucapan. Kalau di sini Pak Agus tidak diterjemahkan nih supaya kalian memperhatikan. Di bawah ini halaman pertama. Perhatikan ya. Idza dakhala syahru. Apabila masuk bulan Ramadan, putih hati abu-abu sama, dibuka pintu-pintu langit. Maksudnya surga di sini teh. Wa gulikotil abu-abu jahanam, dan dikunci, digembok, gulikol gembok, digembok pintu-pintu jahanam, ditutup. Wasul silati dirantai gitu, tiga pencuri ini. Apa namanya teh? Sayatin, yaitu setan. Dibelenggu. Maksudnya dibuka pintu surga bukan berarti semua manusia masuk surga, yaitu bagi orang-orang yang mengamalkan kebaikan di bulan suci Ramadan. Jadi di bulan suci Ramadan itu banyak amalan yang mudah untuk memasuk surga. Bagaimana tidak, sholat fardu dilipat gandakan jadi 70 sampai 700 lipat. Sekali sholat, sok bayangkan. Anu sunat disamakan dengan yang wajib. Berarti kalau bulan biasa sholat itu buruhna 1 juta misalnya, di bulan suci Ramadan mah 70 juta ibarat itulah perbandingannya. Jadi dilipat-lipat di bulan suci Ramadan. Jadi kalau dilipat-lipat kan banyak banget pahala. Lagian nanti ada malam-malam ganjil itu ya, berpotensi kita beramal melebihi dari 1000 bulan coba. Nah udah dosa-dosa teh geus menipis abis itu. Kalau kita seandainya habis saum bulan Ramadan, Yaumul Fitri meninggal, reku covid kunaonnya naudzubillah. Kata Nabi, kal waladatu umuhu, bagaikan bayi yang baru dilahirkan, bersih dosanya, masuk surga tanpa hisab. Itu hebatnya bulan suci Ramadan. Makanya
Kata Rasulullah, orang yang tersungkur hidung seseorang ke tanah, orang yang melewatkan bulan suci Ramadan tanpa amalan. Maksudnya teh saum henteu, salat henteu nya, habis Ramadan teh aman we manehna mah. Itu teh kata Nabi tersungkur batang hidungmu ke tanah. Itu istilah Nabi. Maksudnya teh orang yang paling celaka, paling rugi hidupnya dunia akhirat adalah orang yang melewatkan bulan suci Ramadan tidak diisi dengan berbagai amalan gitu. Ya. Kemudian waguliqatil abwabi jahannam, ditutup pintu neraka jahanam. Pintu neraka jahanam ditutup maksudnya bukan wah genang bebas mau melakukan maksiat juga bebas karena jahanam itu bukan begitu. Artinya bagi kita itu tidak punya kesempatan untuk maksiat gitu. Ini nu ngarokok wae eureun atuh. Nya keur saum mah ngabohong berhenti. Kata Rasulullah innallaha la hajatun, sungguh Allah tidak butuh an yada'a ta'amuhu wa syarabahu, meninggalkan kalian makan dan minum, kalau tidak wa yada'a qala zur wal jahlu, kalau kalian tidak meninggalkan perkataan yang kotor dan perbuatan yang buruk. Nah di sini ada itu ketang di dia mah ya. Kemudian wasusilati syayatin, dibelenggu setan, artinya ya sama itu. Neraka jahanam kan neraka yang paling ditakuti ya oleh orang berilmu. Di bawah ini dikatakan ada sepintas narukum juz'un, api kamu yang ada di dunia itu min sab'ina juz'an, 70 bagian min dari jahanam, dari neraka jahanam. Artinya begini, neraka jahanam itu 70 kalian panasnya api dunia. Nah di bawah dijelaskan Pak Agus, air itu 100 derajat Celcius bisa mendidih ya. Kan mendidih nih 100 sampai 200. Kalau 200 itunya jangankan bujur kalian ya, kepala kambing aja kalau direbus 200 derajat Celcius jadi melepuh. Kamu bujur orang. Nah ini baja butuh 1535 derajat Celcius ya. Lapisan corona, bukan corona covid ya. Hak duduk calik. Nah di sini juga boleh. Pan bayar ada kotor dinya, biarin. Ya. Lapisan corona itu begini. Ini matahari. Matahari kan bulatnya. Bagian luarnya, lapisan luar. Kalau manusia kulit ya, kulit ari itu panasnya berapa? 6000 derajat Celcius, bayangkan. Oh mangga. 6000 derajat Celcius. Bayangkan tadi cai yang mendidih 100 derajat, dia 6000 orang. Ada yang paling panas, yaitu yang disebut petosfera. Jadi matahari bagian tengahnya itu seberapa 50.000 derajat Celcius. Tah kali 70. Bisi mau tahu panasnya neraka jahanam itu 35 juta derajat Celcius. Matahari wae ka bumi panas satunya, komo neraka jahanam. Nah di bulan suci Ramadan digembok neraka jahanam. Berarti lamun orang maut meninggal di bulan suci Ramadan sedang saum, ditolak ku jahanam. Cuman angka dia siapa nih? Nah tukang saum ya teresepen neraka jahanam gitu. Kemudian padilah saum ya, penghapus dosa satu, jelas. Doa tidak ditolak. Jadi misalnya doa yang terbaik di bulan suci Ramadan di samping waktu sahur juga setiap mau buka saum. Misalnya nih 10 menit lagi ya buka saum, kalian berdoa. Doa yang terkenal di para sahabat adalah Allahumma ini itu tuh di Pagus di WA udah di Allahumma ini as'aluka birahmatika, ya Allah aku meminta rahmatmu bikulla syai'in, dalam suatu hal, in faghfiruni, supaya engkau mengampuniku, tidak akan ditolak. Teu kudu eta wae naon we kumaha urang. Misalnya ya Allah cepatin punya jodoh, boleh. Naonnya yang dibutuhkan oleh kita kan orang berbeda-beda tuh kebutuhannya. Ya. Yang sama kebutuhan manusia hanya satu, apa? Diselamatkan dari neraka, masuk surga. Udah we eta. Ya, di dunia hasanah, di akhirat hasanah.
diselamatkan dari neraka. Itu mah sama, mau anu beda. Terus perisai, nah iya hadisnya di bahanap mulut harum, cek urang mah bau kan, kata Allah mah harum. Dibuka pintu surga jelas tadi, tutup pintu jahanam tadi udah, turun Al-Quran ya dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah bumi. Nah ini dalil-dalilnya. Dalil pertama, man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Udah tahu kan artinya semua? Udah ya? Kayak ditulis. Tuh nyaho bagus entuh. Man soma Ramadan, siapa yang saum bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman dan ihtisaban nanti berharap pahala dari Allah, ihtisaban teh. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, bakal diampuni dosa-dosanya. Dzambi teh dosa. Terus yang kedua, fitnatur rajuli, fitnah seseorang itu pi ahlihi, di keluarganya, sok banyak pidorakaeun di keluarganya. Dua, wa malihi, dari hartanya, gara-gara banyak duit banyak dosa nanti. Wajarihi, tetangganya. Kadang-kadang dari tetangga kita suka buat dosa, ngomongkeun teh tetangga masak sambal sinu bau sama carekan pidosaeun aya we kan. Kata Nabi, tukafiruha, bisa dihapus itu dosa-dosa itu, as-sholatu, pahala sholat ku sholat, wasyamu ku saum, wasodaqatu jeung sodako. Kedua, innalisoimin ingda fitrihi la da'watu maturoddu. Innalisoimi, bagi orang saum, ingda fitrihi, di dekat waktu buka, la da'watu, ada sebuah doa maturoddu yang tidak ditolak. Terus tadi diterangkan. Terus asyamu junatun, saum itu tameng. Tahu tameng? Tameng, orang yang perang kan bawa tameng gitu, supaya tidak kena senjata. Artinya apa? Artinya saum itu menghalangi kita berbuat dosa. Tameng, mereka bohong is karena kersaum gitu. Wala pala yarpus, jangan ngomong kasar. Wala yajhal, jangan melakukan kebodohan. Kebodohan naonnya sirik teh ngaganggu batur. Terus wa ini meroun qatalahu, apabila seseorang mengajak berantem, qatalahu au syatamahu, atau mencela gitu, mencaci maki kita, udah seharusnya anu nyeri hati kan, orang pengennya teh ngelawan kan. Fal yakul, ucapkan ini soimun marotain, saya lagi saum, saya lagi saum 2 kali. Dah. Ulah saya lagi saum baru gelut gitu. Maksudnya tahan diri. Catat, udah lebaran jadikan kita. Entong gitu. Anggar temenan. Kemudian pami soimi atyabu. Pami itu ini baham apa, mulut. Mulut orang yang saum lebih harum ingdalohi, di sisi Allah, mirihil miski, daripada minyak kasturi, minyak yang paling mahal. Cek urang mah naon ari Allah teh teu boga aameuannya, cek urangnya bau, cek Allah mah seungit. Maksudna teh naon? Itu fadilahnya atau kehebatan orang saum teh, nu bauna we jadi seungit, komo nu seungitna. Kemudian inapil janati baban, di surga itu ada pintu, beberapa pintu. Yuqala lahur riyan, kemudian dikatakan ada pintu riyan. Yadhuluna minhu, memasuki lewat pintu riyan itu as-shaimun, kaum yang suka saum. Nah di atas dikatakan pintu surga ada 7 ya. Ada 7, apa aja ya. Mana antara Firdaus, Aden, Naim, Ma'wa, Darussalam, Maqamul Amin, Maqamul Mahmudah. 7. 8 sama Ruyan. Ruyan mah khusus bagi orang yang ahli saum. Kemudian neraka jahanam, neraka ada apa? Ada sebenarnya di 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga. Jahanam, lawa, hutomah, sa'ir, sakor, jahim. Jangan mau satupun. Yang paling panas jahanam, yang paling dingin hawiyah. Hawiyah mah dibeuleum wungkul, cuman ribuan tahun gitu. Kemudian Syahrul Mubarakun, bulan penuh barokah. Tahu barokah?
barokah itu di bawah diterangkan al mubaraku, barokah itu subutu tetapnya, tetap, waziyadatu dan bertambah, al khairi kebaikan, ilahi dari Tuhan, pisain dina segala sesuatu. Ada yang mengatakan al birkah itu dulu kan diajarin bahasa Arabnya ke kelas 4, as-samaku fil birkatinya. Ingat naon artinya? As-samaku fil birkati apa artinya? Asamak nah. Samak. Mana menempel di acan ilmu as-samaku fil birkah. Asamak teh itu ikan. Fil birkah di kolam. As-samak. Kenapa barokah itu dari al birkah, dari kolam? Karena yang namanya kolam tuh airnya tetapnya tidak berkurang. Kalau yang ngalir itu sungai namanya. Ya, kalau kolam kan diem airnya, bahkan bertambah. Nah, si barokah itu kalau punya rezeki, punya apa tetap tidak hilang gitu. Jadi boga duit 1 juta, lain habis disedekahkeun kalau bertambah-tambah. Nah gitu. Ada juga al birkatu tuh dari pundak unta. Tahu unta? Punggungnya kan gitu nya. Eta teh daging wungkul ya besi hoyong terang. Ih, si eta mah air cenah. Iya, bukan di situ disimpannya tuh, di perut. Itu mah daging bro. Ya si daging nantinya, wah mantap. Daging pundak unta tanya, waduh mantap. Cenah itu bagus oke cenasaan. Enak banget bosku. Cenah. Bener. Jangankan unta, sapi aja pundaknya gede. Kalau limosin mah gede. Tah eta teh ngaranna teh al birkah dina bahasa Arab teh. Kenapa? Karena barokah itu penuh dengan daging, bukan gitu. Maksudnya al barokah itu adalah sesuatu yang istimewa. Gitu. Ya, ada pertanyaan nggak? Sok atuh. Makanya kepala lintar adanya tentang saum. Nah itu saja nanti Gadi akan membicarakan tentang selanjutnya kita mau gimana gitu, karena insya Allah COVID sudah melandai gitu ya. Urang mah dan teu ngapoe gitu atunya. Hanya bulan si Ramadan kan terbatas juga kegiatan karena saum tulis taraweh. Cuman kalau taraweh sebaiknya untuk seminggu mah di rumah aja deh, jangan di madrasah dulu, soalnya penuh ibu-ibunya, tidak baik juga. Karena sholat itu kalau minggu kedua tuh pasti berkurang, kalau ke satu beriak kiranya. Kalau mau irek dikian hiji paling keluar dehnya teh pakai sama. Sebenarnya insya Allah lah, da orang teh wudu heula, cuci tangannya. Insya Allah ngadoa entong aya naon, jangan ada COVID, ya. Tapi ya itu sekarang mah apa agarnya jadi tanda tanya. Kita semuanya kalau di swabnya pasti ada yang 1 positif atau 2, 3 sok. Yang OTG tehnya aya wae. Ya. Bilangin jangan ya, ini mah buat contoh aja ya, tapi jangan dia ngomong ya. Keluarga Bu Haji kan ada yang 1 kena OTG di kantornya di swab, so keluarga kabehanana ke Garuda swab, bagus apalin orang kelurahan anu kena teh si ibu seorang yang paling apik cerewet bagus narekan wae. Nah barudak duduk bagus naon depan madrasah ribut-ribut anak-anak nggak boleh. Cerewet kenain. Tak tong sieun teuing. Jangan tidak takut, jangan terlalu takut. Justru yang ketakutan yang kena teh biasa-biasa orang nanya insyaallah ngadoa ke Allah. Kan ada doanya tuh di benteng ditempel, udah apa belum? Kalau mainnya adubkan wal barosi wal jununi wal juzam wa min kulli sail asqom gitu apa? Baca tiap pada sholat mual kena mual sok nanya ke Allah orang ngadoa wae teu diijabahnya mual teteh nu tara ngadoa nu kena ya.
Terus insya Allah untuk selanjutnya nanti Syawal nanti dibicarakan lagi. Yang penting Pak Agus senang, luar biasa bahagia. Kalian bisa kumpul sekarang semua hadir juga. Aduh, berarti responnya baik ya. Suka disimak Tara? Kalau Pak Agus ngirim itu kajian, alhamdulillah. Agadi gitu benar di Pak Agusnya dilanjutkan. Ya matosnya di saya ke kota. Demikian anak-anak sekalian pembukaan silaturahmi dari Pak Agus. Sebelum Pak Agus meninggalkan kalian, mohon maaf yang besar-besarnya apabila ada Pak Agus perkataan atau kajian di WA yang menyinggung kalian ya. Meskipun tidak dianjurkan oleh Islam saling memaafkan sebelum saum, tidak dianjurkan, tidak ada. Cuman ya itu mah urang teh ngarah hampangnya meureunnya saumna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.